Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Sahabat boleh follow akun Instagram saya di rio.wijaya91 dan ikuti akun TikTok kami di sebuah kisah misteri official. Untuk sahabat yang ada di Jambi dan sekitarnya, yang punya cerita misteri ingin dibagikan secara langsung, sahabat bisa datang ke studio sebuah kisah misteri. Kita bisa podcast di segmen Sahabat Misteri. Bisa hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini untuk konfirmasi alamat di mana studio sebuah kisah misteri. Nah, untuk sahabat yang mau ikutan PO, teaser sebuah kisah misteri, slotnya masih ada dan sudah terbatas. Jadi sahabat buruan order teaser sebuah kisah misteri ke nomor admin yang ada di bawah ini. Desain sebuah kisah misteri seperti berikut. Ayo buruan sahabat yang ingin pesan bisa langsung WA ke nomor admin, nanti biar langsung dikonfirmasi. Dan di sebuah kisah misteri kali ini, kembali saya akan menceritakan satu kisah kiriman dari sahabat. Kisah ini berasal dari Yuda, sahabat kita yang berdomisili di Kota Lampung. Beliau ingin membagikan sebuah pengalaman misteri yang terjadi di tahun 2009 yang lalu. Kisah ini bukan terjadi di Lampung, namun kisah ini terjadi di Bangka Belitung ketika Yuda merantau dengan seorang temannya untuk mencari rezeki, mencari nafkah di Bangka Belitung. Di sanalah kisah misteri ini terjadi. Penasaran kisah apa yang ingin dibagikan Yuda? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Rezeki, pertemuan, maut, dan jodoh. Itu adalah takdir yang sudah ditetapkan oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana di kisah ini ada kaitannya tentang kematian, sesuatu yang mutlak yang akan kita terima. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Syarat akan makna dari kisah yang akan saya bagikan di video kali ini. Marilah dengan seksama kita simak kisah yang dibagikan sahabat kita Yuda yang berada di Kota Lampung. Diceritakan, Yuda memiliki seorang teman baik bernama Dimas. Dari SMA, Dimas dan Yuda ini kemana-mana sudah sama-sama. Bahkan sampai di masa kelulusan SMA, mereka juga tetap bersama karena rumahnya si Yuda ini berdekatan dengan rumahnya si Dimas. Mereka bertetangga. Mereka sama-sama berasal dari keluarga yang kurang mampu. Jadi setelah lulus dari SMA, mereka sama-sama mencari pekerjaan. Mereka lulus di tahun 2004 yang lalu. Di tahun 2006, Yuda dan Dimas sama-sama berangkat ke Malaysia bekerja di negeri jiran. Mereka bekerja di sana tidak lama, kurang lebih cuma 1,5 tahun. Setelah itu mereka pulang lagi ke Lampung. Dan setelah pulang ke Lampung di tahun 2007-2008, mereka kembali berangkat untuk mencari rezeki. Yuda dan Dimas ini berangkat ke Bangka Belitung. Mereka bekerja di sebuah perusahaan tambang yang ada di sana. Nah, mereka ini sama-sama berasal dari Kota Lampung, yang mana kedua orang tuanya di sini senang sekali lah melihat persahabatan Yuda dan Dimas. Jadi mereka ini anak rantau lah, jadi jarang lah menetap di kampung. Di awal ketika mereka ingin berangkat ke negeri jiran Malaysia,
Mereka di sini disuruh sama orang tuanya untuk membekali diri dengan tameng badan atau dengan pengetahuan kebatinan. Mereka pun di sini sempatlah mendatangi rumah seorang guru yang ada di Lampung, seorang pakar supranatural. Kita sebut saja dengan nama Pak Edi. Yang mana si Pak Edi ini di Lampung memang dikenal sebagai seseorang yang paham lah dengan hal-hal supranatural, memiliki ilmu kebatinan yang cukup tinggi. Datanglah si Yuda dan Dimas ke sana mengutarakan niat hati kalau kami ini pingin jauh merantau ke negeri jiran Malaysia untuk mencari rezeki. Kami datang ke sini untuk meminta tameng badan atau pegangan lah, biar nanti di negeri orang, di rantau di Malaysia sana, kami istilahnya bisa membentengi diri lah dari gangguan-gangguan makhluk gaib dan dari gangguan-gangguan orang yang tidak senang dengan kami yang ada di sana. Singkat cerita, di sini Pak Edi memberikan mereka beberapa amalan ilmu, yang mana si Yuda menganggap kalau amalan yang diberikan sama si Pak Edi ini cuman sekedar pegangan biasa aja lah, ndak terlalu memiliki hodam, ndak terlalu memiliki kekuatan yang besar. Yuda di sini mengamalkan ilmu tersebut, tapi ndak sefanatik Dimas yang mengamalkan ilmu tersebut. Pertemuan Pak Edi, Dimas, dan Yuda ini tidak berlangsung lama karena mereka kan ingin berangkat ke Malaysia kurang lebih 10 hari lah. Setiap malam mereka bolak-balik ke rumah si Pak Edi untuk mendalami ilmu kebatinan, amalan ilmu yang diberikan oleh Pak Edi. Dan sebagai penutup di sini sebelum mereka berangkat ke Malaysia sebagai pemutus ilmu, kalau kami kata orang Jambi, adalah sedikit ritual. Yuda, Dimas di sini disuruh membawa seekor ayam hitam satu-satu ya. Dimas bawa 1 ekor, Yuda bawa 1 ekor, dan mereka di sini disuruh membawa selembar kain hitam ukuran 1 meter kali 1 meter. Mereka tidak tahu barang-barang yang disuruh dibawa itu untuk apa. Dibawalah di malam terakhir pertemuan mereka, yang mana ayam hitam yang dibawa Yuda 1, ayam hitam yang dibawa si Dimas 1 ini disembelih. Darahnya itu ditampung ke dalam sebuah mangkok, dan dari darah ayam hitam tersebut, di bagian punggung belakang Dimas, di bagian punggung belakang si Yuda ini dituliskan rajahan dengan menggunakan bahasa Arab gundul. Yang mana Dimas tidak tahu apa yang dituliskan di belakangnya, Yuda juga tidak tahu apa yang dituliskan di belakangnya. Ketika ditanya, "Pak, Bapak tadi nulis apa?" Kalian tidak usah banyak tanyalah, itu namanya rajahan untuk membentengi diri kalian. Nah, sedangkan si kain hitam ini, setelah darah ayam itu ditulis di punggung si Dimas, darah ayam tersebut ditulis di punggungnya si Yuda, kain hitam itulah sebagai penutup, yang mana si Pak Edi mengatakan biarkanlah kain hitam itu menyerap darah yang ada di punggung kalian. Setelah kering nanti, biarkan kain hitam itu jatuh sendiri. Baru setelah itu kalian lipat kain hitam tersebut, itulah yang akan menjadi jimat kalian. Dimana saat kalian dalam keadaan terdesak, diganggu oleh orang, atau ada orang yang berniat jahat, kain hitam itu bisa membantu kalian dengan kekuatan yang sudah diberikan atau dititipkan di dalam kain hitam tersebut. Nah, Yuda di sini tidak terlalu bertanya detail. Dia menganggap itu cuma sebagai pegangan. Berbeda ternyata dengan sahabatnya Dimas. Dia di sini fanatik sekali dengan apa yang telah diajarkan oleh si Pak Edi. Nah, setelah mereka mendapatkan kekuatan lah atau amalan ilmu kebatinan, berangkatlah mereka ke Malaysia. Dan di Malaysia, alhamdulillah, selama mereka hampir 1,5 tahun mereka ada di sana, Yuda, Dimas alhamdulillah tidak mendapatkan masalah, mereka tidak mendapatkan gangguan. Akhirnya mereka tidak betah di Malaysia, balik lagi lah mereka ke kota asalnya, yaitu Lampung. Sepulangnya dari Malaysia, setibanya di Lampung, ternyata di sini Dimas sering datang kembali mengulangi kediaman si Pak Edi. Pernah sekali Dimas ini ngajak si Yuda, "Yud, nanti malam kamu ada acara ndak?" "Ndak ada," Yuda bilang. "Kita ke rumah Pak Edi yuk. Bilang sama Pak Edi kalau kita sudah pulang ke Lampung. Besok aja lah, malam besok," Yuda bilang. "Dah, malam ini aja lah," Dimas bilang. "Aku udah kangen sama si Pak Edi. Dah, aku capek." Karena mereka kan baru pulang nih. Baru pulang dari Malaysia, baru sampai ke Lampung. Dimas di sini langsung mengajak pergi ke rumah Pak Edi. Akhirnya di sini Yuda menolak ajakan Dimas. Pergilah Dimas seorang diri ke rumah si Pak Edi. Ternyata dari malam itu Dimas pergi ke rumah Pak Edi.
Mereka ini kembali melakukan prosesi penuntutan ilmu lah, saya katakan di sini, tanpa sepengetahuan Yuda. Yuda tidak pernah lagi diajak sama si Dimas ini. Pergilah Dimas setiap malam tanpa sepengetahuan si Yuda. Setelah beberapa bulan mereka nganggur ya, mereka tidak dapat pekerjaan. Akhirnya Dimas, Yuda di sini kembali mendapatkan tawaran pekerjaan, tapi tidak keluar negeri, melainkan di dalam negeri. Mereka diterima bekerja di salah satu perusahaan tambang yang ada di Bangka Belitung. Berangkatlah mereka di akhir tahun 2007, awal tahun 2008 mereka sudah sampai di Bangka Belitung, sudah mulai melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, di Bangka Belitung inilah si Yuda melihat ada sedikit keanehan lah yang sering dilakukan sama si Dimas. Karena kebiasaan si Dimas ini malam biasanya, dia itu orangnya pelor. Kalau sudah pulang kerja di kisaran jam 9, setengah 10 malam, ya Dimas ini biasanya kalau udah ketemu bantal, ketemu kasur, dia langsung tidur. Jarang kalau Dimas ini mau diajak begadang. Nah, jadi ketika sampai di Bangka Belitung, mereka di satu kamar, di satu camp lah kita katakan di sini. Di kamar tersebut ada 3 orang yang tidur, Dimas, Yuda, dengan seorang temannya lagi. Mereka di sini tidur sama-sama, melakukan aktivitas sama-sama. Mereka kerja dari pagi, selembur-lemburnya mereka di jam 9 malam. Itu sudah pulang ke kamar di campnya, mereka beristirahat lah. Dan keanehan yang dilihat sama si Yuda yang tidak biasa dilakukan sama si Dimas, di setiap malam Jumat, Dimas ini kok sering begadang. Dia duduk di atas sajadahnya sambil wiritan. Entah apa yang diwiritkan sama si Dimas. Awalnya Yuda di sini tidak terlalu memperdulikan, ya mungkin anak ini ya sedang dapat hidayah lah. Jadi malam Jumat dia zikir, dia bertawasul, minta murah rezeki, minta panjang umur sama Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, terserah kamulah. Yang penting nggak aneh-aneh, nggak neko-neko. Itu yang ada di dalam batinnya si Yuda. Tapi apa yang sering dilakukan sama si Dimas ini semakin hari ya di Bangka Belitung itu semakin terlihat agak sedikit berbeda. Karakternya pun di sini berubah agak sedikit sombong. Karakternya pun di sini berubah agak sedikit keras. Bahkan 3 bulan awal mereka menempati kamar camp yang ada di tempat mereka bekerja, si Dimas ini pernah mengalami kesurupan. Ketika di malam Jumat, seperti biasa, dia membentang sajadahnya, menggunakan kain sarung, menggunakan baju kaos oblong berwarna hitam, si Dimas ini wiritan. Nah, di tengah malam, kurang lebih sekitar jam 1:30 dini hari, si Dimas ini meraung seperti harimau, mengaum lah, membuat si Yuda dan 1 orang teman yang tinggal di kamar camp itu kaget mereka. Yuda di sini tidak mengerti loh, kok Dimas ini tiba-tiba kesurupan harimau, kok bisa kayak gini. Nah, Yuda bertanya dengan teman yang sudah lama menempati camp tersebut, kamu pernah tidak melihat teman-teman lain yang sama-sama tinggal sama kamu mengalami hal yang serupa dengan apa yang dialami Dimas? Tidak kok, aku udah 2 tahun. 2 tahun duluan aku tinggal di sini, baru kalian masuk. Tidak pernah aku mengalami kejadian seperti ini dan tidak pernah melihat kawan-kawan yang ada di sini kesurupan atau kerasukan sosok yang seperti harimau lah, yang seperti dialami oleh Dimas pada malam itu. Nah, hal ini membuat hampir 1 camp yang ada di sana, karena di camp itu banyak, ada ratusan kamar. Kamar-kamar pekerja yang ada di sana semuanya kaget karena si Yuda dan kawannya satu ini minta tolong gimana caranya si Dimas ini bisa sadar. Tapi beberapa orang yang paham dengan hal kebatinan, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, mengeluarkan tenaga kebatinannya untuk menetralisir sosok yang merasuki Dimas, mereka sama sekali tidak bisa, tidak kuat mereka menahan kekuatan yang ada di tubuhnya si Dimas. Sampai pada akhirnya menjelang subuh, Dimas sadar secara sendirinya. Di paginya setelah si Dimas ini sadar, otomatis di sini Yuda bertanya sama si Dimas, "Mas, kamu tadi malam sadar ndak kalau kamu itu bertingkah layaknya seperti harimau, ngaum-ngaum, cakar sana, cakar sini, sampai bikin hampir 1 orang yang ada di camp ini kepanikan, ketakutan. Kamu sadar nggak?" "Nggak." "Udah, nggak usah kamu pikirin, aku nggak apa-apa kok." Santainya Dimas mengatakan hal seperti itu. Yuda di sini marah. "Santai-santai gimana? Kamu yo enak nggak sadar, aku loh yang ditanyain sama teman-teman camp.
kamu tuh ngapain? Apa yang kamu tuntut sampai kamu kesurupan seperti itu? Ya udah, nggak usah kamu pusingin, nggak usah kamu pikirin. Pokoknya, kalau kembali terjadi hal serupa, kamu tinggal buka lemariku, kamu ambil kain hitam yang ada di lemariku, kamu tutupin bagian wajahku. Mudah-mudahan aku bakal siuman. Kain hitam yang mana? Kain hitam yang dulu. Kain hitam yang dulu dikasih Pak Edi sama kita. Masa kamu lupa? Mendengar hal itu, Yuda pun di sini sadar bahwa apa yang terjadi sama Dimas tadi malam itu ada kaitannya dengan ilmu yang pernah mereka tuntut sama si Pak Edi. Lantas di sini Dimas Yuda kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Yang mana setelah kejadian pada malam itu, Dimas di sini agak diseganin lah oleh teman-teman camp yang ada di sana, membuat di sini Dimas semakin angkuh, semakin sombong, seakan-akan beliaulah orang yang paling jago, orang yang paling berani di lokasi tersebut. Yang mana di sekitaran wilayah tambang tempat mereka bekerja yang ada di Bangka Belitung. Di situ ada bekas galian, yang mana galian itu dikenal oleh sama-sama pekerja camp yang ada di sana, galian angker. Karena di tahun 1997 yang lalu, ketika galian itu dibuat atau tanah itu digali, isi dalam tanah tersebut adalah bahan tambang yang dikelola oleh pabrik tersebut, banyak sudah korban jiwa ketika pembukaan lubang tambang tersebut. Hampir puluhan nyawa yang meninggal di lokasi tambang tersebut. Jadi, pihak perusahaan di sini lebih memilih untuk menutup lubang tambang tersebut dan melarang aktivitas anak-anak tambang atau orang-orang yang tinggal di camp dekat lubang tambang melakukan aktivitas di sekitaran sana. Tapi Dimas, karena dia merasa memiliki ilmu kebatinan yang tinggi, dia memiliki tameng badan lah yang kuat, Dimas di sini menampilkan larangan dari pihak perusahaan, larangan dari senior-senior tambang yang ada di sana. Karena lubang tambang itu kan sudah lama tertutup, otomatis dengan curah hujan yang tinggi di wilayah sana, lubang tambang itu sekarang sudah ditutupi atau digenangi oleh air. Lubang tambang itu dalamnya kurang lebih sekitar 15-20 meter ke bawah. Itu semuanya sudah tertutup air, yang mana lubang tambang itu sudah ditutup dari tahun 1997 sampai di tahun 2008-2009 ketika kejadian Dimas bekerja dan Yuda bekerja di sana. Di dalam lubang tambang yang layaknya sekarang seperti kolam, itu banyak sekali ikan. Walaupun banyak ikan, pekerja-pekerja tambang yang ada di sana ndak ada yang berani mancing main-main di sekitaran lubang angker tersebut. Tapi Dimas di sini enak sekali. Ketika sudah pulang kerja sekitar jam 5, setengah 6 sore, dia masuk ke camp, dia merakit alat pancingnya, pergi membawa alat pancing untuk memancing di lubang angker tersebut. Ketika dia pulang di jam 9, jam 10 malam, itu banyak sekali Dimas mendapatkan ikan. Dan ikan-ikan yang dibawa sama Dimas itu sama sekali tidak ada anak-anak tambang yang mau mengkonsumsinya. Karena mereka tahu ikan itu berasal dari lubang tambang angker. Tapi Dimas di sini mengatakan kepada anak-anak tambang yang tidak mau makan ikan hasil pancingannya, kalian tuh bodoh. Apa yang kalian takutkan? Ini ikan sama kok dengan ikan-ikan di tempat lain. Sama dengan ikan yang kita makan dari pantry, dari kantin, itu sama. Untuk apa kalian takut? Nggak ada apa-apa kok, aku mancing di sana, nggak ketemu apa-apa, nggak diganggu siapa-siapa. Tapi dengan sejarah atau cerita di masa lalu, kalau lubang itu angker, mereka enggan untuk berurusan dengan ikan-ikan atau dengan lubang angker tersebut lah. Jadi, ya sebanyak apapun Dimas membawa ikan, itu tidak dimakan sama anak-anak tambang. Jadi membuat Dimas, ya udahlah, lain kali aku mancing di sana nggak aku bawa balik lagi, aku kasih aja lah sama warga-warga setempat. Tapi warga setempat pun tidak ada yang mau menerima ikan yang diberikan oleh Dimas. Mungkin mereka takut. Dan singkat cerita di sini, Yuda sebagai teman baik, teman sekampung dari Dimas, mencoba menasihati secara baik-baik dengan mengatakan, Mas, kita tuh di sini anak rantau loh, perantauan. Alangkah baiknya kita menjunjung tinggi adat istiadat yang ada di sini. Larang pantang yang sudah ditetapkan di sini itu adalah larang pantang yang memiliki makna dan beresiko ketika kita melanggar larang pantang tersebut. Jadi kamu ndak usah angkuh,
Kamu ndak usah ngeyel untuk melakukan hal-hal yang kamu lakukan. Sok-sok jago mancing di sana. Takutnya nanti terjadi sesuatu hal sama kamu, ya gimana? Aku loh, pikirin aku harus apa, ngomong apa sama keluargamu nanti. Nah, dengan mendengar apa yang dikatakan oleh si Yuda, Dimas di sini mengatakan, untuk apa kamu takut? Kamu nggak ingat sama Pak Edi? Pak Edi sudah merajah tubuh kita dengan kekuatan gaib untuk membentengi diri kita dari gangguan makhluk-makhluk gaib. Untuk apa kamu takut? Atau kamu nggak percaya dengan kekuatan yang sudah diberikan sama Pak Edi? Yuda di sini geleng-geleng kepala dengan keyakinan yang dimiliki oleh Dimas. Yang mana Yuda ini tidak tahu kalau Dimas di belakang Yuda sudah pergi lagi ke rumah si Pak Edi untuk memperdalam ilmu kebatinannya. Ya udahlah, Yuda bilang, aku cuma pesan sama kamu, Mbok ya hati-hati, jangan terlalu sombong. Itu pesan yang disampaikan Yuda kepada Dimas, sahabat baiknya. Di tahun 2009, masuk di tahun 2009. Tepatnya di bulan Maret, Dimas ini acap kali melakukan hal-hal yang agak sedikit nyeleneh lah. Pertama, di kamar mandi camp tersebut, Yuda di sini mergokin Dimas sedang mandi kembang. Setelah terpergok atau ketahuan lah mandi kembang di setiap malam Jumat, yang biasanya kalau si Dimas ini dia wiritannya itu tidak pakai wewangian, sekarang si Dimas ini setiap wiritan pasti dia membakar dupa, kalau ndak ya nyalain rokok yang dikasih kemenyan. Jadi kamar tempat mereka tidur itu semerbak aroma wangi. Bukan cuman itu saja. Semakin sering Dimas ini menyalakan dupa dengan kemenyan, semakin sering anak-anak camp yang tinggal di kamar-kamar yang lain ini mengalami gangguan dari makhluk gaib yang berasal dari wilayah tersebut, dari tempat tersebut. Ada yang kesurupan, ada yang sakit, ada yang melihat sosok penampakan yang aneh, dan dipercaya itu adalah ulahnya si Dimas. Bukan sengaja Dimas nyakitin anak-anak tambang, bukan, tapi dari ulahnya yang membakar dupa, menghidupkan wewangian yang mengundang makhluk astral, makhluk gaib yang ada di sana. Ditegurlah si Dimas ini sama mandor yang ada di sana. Untuk apa, Mas, kamu membakar wangi-wangian seperti itu? Kalau kamu ada amalan, kalau kamu ada tuntutan, ya ndak usah kamu bawa-bawa ke sini. Kamu ke sini kan bekerja, bukan untuk menjadi paranormal. Itu yang dikatakan oleh si mandor tambang. Tapi Dimas sama sekali tidak mendengarkan larangan, tidak mendengarkan nasihat dari si mandor. Dimas terus melakukan aktivitas di malam Jumat dengan wiritan sampai subuh, begadang sambil membakar dupa dan wewangian seperti kemenyan. Nah, itu terjadi dimulai ya sama si Dimas di bulan Maret tahun 2009. Kurang lebih 1 bulan berselang, si Dimas ini acap kali mengalami kesurupan, tapi dia kesurupannya itu tidak kesurupan harimau lagi, tapi tubuhnya ini seperti dikendalikan atau dikuasai oleh seorang laki-laki tua. Dan ketika Dimas kesurupan, Yuda di sini bangun, teman satu campnya di sini juga bangun, memperhatikan apa yang dilakukan Dimas. Dia berdiri dari tempat tidurnya. Dia membuka lemari dan mengambil kain hitam yang selalu disimpan dan dijaga oleh si Dimas. Lelaki tua itu mengatakan kepada Yuda, bawa balik temanmu ke kampung. Apapun yang terjadi, bawa balik temanmu ke kampung. Itu kalimat itu yang terus diucapkan ketika Dimas kesurupan, yang mana Yuda ini tidak paham, tidak mengerti apa yang dimaksud oleh sosok yang menguasai tubuh Dimas dengan mengatakan bawa balik temanmu, bawa balik temanmu. Dan ketika si Dimas ini sadar, ya, Dimas dikasih tahu sama si Yuda, kalau kamu tuh kesurupan, ya, sosok yang menguasai tubuh kamu mengatakan bawa balik temanmu, apapun yang terjadi bawa balik temanmu. Itu terus yang diulang. Tapi si Dimas di sini tidak mendengarkan apa yang dikatakan Yuda. Dia menganggap hal yang terjadi kepada dirinya, kesurupan sosok tersebut, itu hal yang biasa karena tuntutan ilmu dari si Pak Edi. Ya udah, Yuda menganggap kalau Dimas ini semakin hari semakin keras kepala, semakin besar kepala, semakin sombong. Ya udah,
Yuda pun di sini membiarkan, ya terserahlah, kamu mau ngelakuin apa, kesurupan apa, ya masa bodoh, aku ndak mau ambil pusing. Dan kejadian si Dimas ini kesurupan semakin kerap terjadi. Bahkan hampir setiap malam si Dimas ini kesurupan sosok lelaki tua dengan mengatakan, cepat, jangan terlambat, bawa temanmu pulang, bawa temanmu pulang. Karena Yuda udah kesel ya, dia tidak memperdulikan, terserah kamu lah, kamu mau kesurupan, mau ngoceh apa, dia tidak memperdulikan, dia tutup bantal, tutup telinganya, tidur. Pagi-pagi si Dimas sudah siuman, sudah sadar, nggak seperti terjadi apa-apa tadi malam. Ya, kelihatan fisiknya segar, kayak ndak orang habis kesurupan lah. Nah, itu terjadi dari bulan 3. Kesurupan yang sering dialami si Dimas ini terjadi awalnya di bulan 3 sampai masuk di bulan 5. Kurang lebih sekitar 2 bulan. Hampir setiap malam dia kesurupan seperti itu dan masuk di bulan ke-6. Sebuah peristiwa yang mengejutkan seluruh anak-anak tambang yang ada di sana terjadi. Dimas menghilang pada saat itu. Setelah mereka sama-sama pulang dari pabrik seperti biasa, si Dimas masuk ke dalam kamar campnya, mempersiapkan alat pancingnya menjelang maghrib. Si Dimas masuk ke wilayah terlarang, lubang terlarang yang ada di lokasi tambang tersebut. Tapi sampai jam 10 malam, sampai jam 11 malam, sampai jam 12 malam, si Dimas ndak pulang-pulang. Biasanya jam 9, jam 10 Dimas itu udah pulang bawa hasil pancingan. Tapi di malam itu Dimas tidak pulang-pulang. Dan sampai di jam 12 malam, Yuda di sini sadar kalau Dimas, teman baiknya, ini ndak pulang-pulang, pasti terjadi sesuatu. Yuda pun di sini melaporkan kepada kepala camp yang ada di sana, mengatakan kalau Dimas ndak pulang-pulang, Pak. Memangnya Dimas kemana? Keluar mungkin, kata si pengawas camp. Ndak. Tadi dia keluar, izin sama saya, katanya mau mancing. Dah, anak itu ndak bisa diomongin apa. Masih aja mancing di tempat itu malam-malam kayak gini. Nah, si bapak pengawas camp di sini sadar pasti Dimas ini mengalami sesuatu kejadian yang mengerikan, menakutkan. Beliau pun di sini menyalakan alarm menandakan ada sesuatu yang terjadi. Semuanya pun berkumpul, anak-anak camp yang ada di sana, diumumin lah. Yuk, sama-sama yuk kita cari teman kita Dimas. Terakhir informasi dari Yuda, kalau Dimas bawa alat pancing menuju ke lokasi lubang terlarang. Dan di jam 12 malam, mereka sama-sama dengan ramai-ramai, dengan menggunakan senter sebagai alat penerangan, mereka ramai-ramai lah menuju ke lokasi angker tersebut untuk melakukan pencarian. Tapi di malam itu, jangankan bertemu dengan Dimas, jejak kaki Dimas saja tidak terlihat. Seakan-akan Dimas lenyap di telan bumi di malam itu. Pencarian berakhir di jam 3:30 dini hari. Seluruh anak-anak camp, anak-anak tambang di sini yakin bahwa Dimas ini sudah tidak ada lagi. Dimas pasti sudah nyemplung masuk ke dasar lubang angker tersebut. Tapi Yuda di sini memiliki keyakinan, tidak segampang itu. Tidak segampang itu Dimas bisa masuk ke sana karena Dimas itu jago berenang. Bukan masalah jago berenangnya yuk, tapi teman kamu Dimas itu sudah dibawa masuk oleh sosok gaib masuk ke dasar lubang galian. Itu suatu hal mustahil untuk kita melakukan pencarian ini dilanjutkan. Ya besok lah kita minta bantu sama tua-tua kampung, orang pintar yang ada di sekitar kampung sini. Kita minta lihatin sebenarnya apa yang terjadi sama teman kamu Dimas. Pencarian di subuh itu pun selesai. Mereka kembali ke camp, yang mana Yuda ini sama sekali tidak bisa tidur. Dan di pagi harinya, aktivitas tambang harus kembali berjalan seperti biasa. Walaupun ada satu pekerja tambang yang hilang, ini tidak membuat ratusan pekerja tambang yang ada di sana menghentikan pekerjaan. Karena mereka di sini memiliki kontrak dan pihak perusahaan tidak boleh tahu. Kalau sempat pihak perusahaan tahu, ini bapak pengawas camp yang bakal kena sasaran. Jadi secara diam-diam, Yuda bersama beberapa teman yang lain ini izin tidak masuk untuk melakukan aktivitas di tambang. Mereka sama bapak pengawas camp keluar dari wilayah tersebut menuju ke perkampungan terdekat. Nah, mereka di sana mencari orang yang bisa lah, atau orang pintar atau paranormal lah, untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi sama si Yuda. Pada pagi itu, si
orang pintar ini tidak dapat melihat karena beliau harus datang ke lokasi tempat Dimasnya hilang baru dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi, yang mana di jam-jam kerja. Ini orang luar tidak bisa. Ya, orang luar tuh nggak bisa sembarangan masuk, apalagi melakukan ritual-ritual seperti ritual paranormal atau ritual dukun-dukunan lah dengan menggunakan menyan atau segala macam. Ini sama sekali tidak diperbolehkan. Otomatis di sini menjelang sore lah, setelah pekerja tambang semuanya kembali operasional di tambang tersebut ditutup, pengawas-pengawas orang-orang kantor semuanya udah pada pulang, di jam 4 masuk di jam 5, barulah pencarian oleh orang pintar ini dapat dilakukan. Dan di malam pencarian kedua, anak-anak camp yang peduli dengan keselamatan si Dimas, mereka turut serta melakukan pencarian. Ritual pencarian dengan paranormal ini pun dilakukan. Tebar bunga setaman di lokasi tempat hilangnya Dimas pun dilakukan. Motongan ayam hitam sebagai syarat, karena semuanya yakin kalau Dimas ini nyemplung masuk ke dasar lubang galian tersebut. Tapi pencarian di malam kedua tersebut tidak membuahkan hasil. Paranormal mengatakan bahwa sosok gaib yang ada di sini masih tidak mau berkomunikasi, masih tidak mau memberitahu Dimas ini hilangnya kemana, bener nggak kejatuh masuk ke dalam lubang atau sengaja disembunyikan oleh sosok makhluk gaib yang ada di sana. Makhluk gaib yang ada di sana sama sekali belum mau diajak berkomunikasi. Pencarian di malam kedua pun dihentikan. Dan di malam itu, pencarian di malam kedua ini cuma sampai di jam 2 dini hari. Setelah semuanya dibubarkan, teman-teman yang turut serta mencari di mana keberadaan Dimas semuanya sudah balik ke camp, termasuk paranormal dari kampung sebelah yang dimintain bantuan itu juga sudah kembali. Yuda pun di sini kembali masuk ke dalam kamar mesnya atau di camp. Karena dari malam kemarin ya si Yuda ini tidak tidur. Siangnya Yuda harus melakukan aktivitas seperti biasa di malam itu. Tubuhnya sangat kelelahan sekali. Masuk di jam 2:30 dini hari, Yuda pun tertidur di malam itu. Nah, di dalam tidurnya Yuda, dia di sini seperti mendapatkan gambaran, seperti mendapatkan arah dari Dimas, temannya yang hilang sudah 2 hari, sudah 2 malam menghilang dari camp tersebut. Di malam itu dia melihat kalau si Dimas ini pulang, masuk membuka pintu kamar mes, masuk dalam keadaan tubuhnya ini semuanya basah kuyup. Dengan membawa perlengkapan pancing, di sini dengan perlahan si Dimas berjalan memasuki kamar tersebut dan menuju ke arah lemari tempat penyimpanan pakaian si Dimas. Di situ Dimas seakan-akan mencari sesuatu, tapi sesuatu yang dicarinya itu tidak ditemukan oleh si Dimas. Yuda yang melihat hal tersebut sontak di sini langsung bangun, langsung berdiri mendekati Dimas dan bertanya, "Mas, kamu kemana aja? Kok badan kamu basah semua kayak gini?" Dimas cuma menatap wajah si Yuda dengan tatapan yang sangat sedih sekali. Dia kembali menolehkan wajahnya ke arah lemari dan mencari sesuatu di lemari tersebut. Yuda di sini bertanya sama si Dimas, "Mas, jawab, kok pakaian kamu basah kayak gini? Kamu cari apa?" Dimas kembali menoleh ke arah Yuda dengan tatapan yang sangat sedih sekali sambil mengatakan, "Aku mencari kain hitamku." Kain hitamku kemana? Yuda yang mengetahui kalau Dimas mencari potongan kain hitam yang diberikan si Pak Edi, guru spiritual mereka, Yuda mengatakan, ada, kain hitammu ada sama aku, nih kain hitam kamu. Ketika si Yuda ini membalikkan badannya menuju ke lemari penyimpanan pakaian Yuda, karena kain hitamnya si Dimas ini, itu digunakan untuk mencari di malam pencarian pertama, Yuda bawa itu. Di malam pencarian kedua, Yuda juga bawa kain hitam tersebut. Jadi disimpanlah sama si Yuda di lemarinya. Ketika Yuda membalikkan badan untuk mengambil kain hitam yang kepunyaan Dimas ini di dalam lemarinya, kain hitam itu sudah dipegang, membalikkan badan lagi ke arah si Dimas, Dimas sudah menghilang. Yuda pun di sini terbangun dari tidurnya dengan tangan sebelah kanan Yuda memegang kain hitam tersebut, yang mana sebelum tidur kain hitam itu sudah disimpan sama Yuda di lemari di bawah selipan baju kepunyaan si Yuda. Sontak di sini Yuda terkejut, kagetlah dia, astagfirullahaladzim. Ini mimpi atau nyata? Kok kain ini bisa ada di tanganku? Nah, dari kejadian pada malam itulah Yuda seakan-akan mendapatkan kunci untuk pencarian si Dimas.
sahabat baiknya yang sudah menghilang selama 2 hari 2 malam. Dan keesokan harinya, apa yang dialami Yuda pada malam itu dilaporkanlah sama si bapak pengawas camp. Si bapak pengawas camp mengatakan kepada Yuda, kayaknya Yud, kita tidak bisa menyembunyikan kejadian ini sama orang tambang. Kita harus melaporkan bahwa salah satu pekerja tambang ada yang hilang. Dilaporkanlah kepada pengawas tambang, kepada orang-orang pusat yang ada di tambang tersebut, pimpinan-pimpinan lah yang ada di tambang tersebut, dan akhirnya laporan diterima, aktivitas pekerjaan di hari itu dihentikan. Semuanya berfokus untuk melakukan pencarian kepada si Dimas. Dengan bantuan pihak kepolisian, dengan bantuan pihak-pihak yang terkait lah dalam pencarian ini, mereka pun menelusuri bagian tambang yang sudah ditutup tersebut. Lubang tambang yang luasnya ini hampir setengah hektar lah galian itu. Dalamnya itu hampir sekitar 15-20 meter. Mereka menelusuri bagian tersebut, ada yang menggunakan perlengkapan selam masuk ke dalam, tapi sama sekali pencarian pada hari itu belum dapat ditemukan sampai di mana waktu sore menjelang. Lagi-lagi di sini si Yuda ini mendapatkan bisikan di telinganya seperti mengatakan, ambil kain hitam, lemparkan kain hitam ke dalam tempat tersebut atau ke dalam air tersebut. Sontak di sini kain hitam kepunyaan Dimas yang berada di saku celananya si Yuda langsung dibentangkan Yuda dan dilempar ke dalam tempat tersebut, ke dalam lubang galian tersebut. Tidak lama setelah kain hitam itu tenggelam, setelah kain hitam itu mungkin mencapai dasar dari lubang galian tersebut di bagian sebelah ujung, sebelah kanan, tim pencarian berteriak mengatakan kalau jasadnya sudah timbul. Jasadnya sudah ngapung. Sontak di sini membuat Yuda kaget. Dia tidak percaya kalau temannya itu sudah meninggal dunia. Jadi langsunglah berlari Yuda ke sana melihat memang Dimas ini jasadnya sudah tidak kayak bentuk Dimas lagi. Tubuhnya itu sudah gembung, sudah mekar. Yang namanya jasad sudah tenggelam atau sudah terendam air selama 2 hari, perutnya itu sudah membengkak. Bagian wajahnya itu sudah membengkak. Bagian tubuhnya itu semuanya sudah membengkak dan mulai mengeluarkan aroma busuk. Pencarian pun di sini membuahkan hasil. Jasad Dimas ditemukan sudah tidak bernyawa lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Waktu penemuan jasad Dimas ini kurang lebih sekitar jam 5 sore. Jasadnya sudah membengkak, jasadnya sudah mulai mengeluarkan aroma busuk. Yuda di sini langsunglah mengabari keluarga di kampung, mengabari keluarga almarhum Dimas, mengatakan kalau Dimas meninggal dunia. Gimana nih? Jasad ini gimana? Jasadnya sudah membengkak karena 2 hari sudah meninggal, 2 hari sudah tenggelam di dasar lubang galian. Nih gimana? Apa mau dibawa pulang atau mau ditanam di sini? Kalau dibawa pulang tidak mungkin. Proses pemulangan jenazah ini memerlukan waktu yang cukup panjang. Perjalanan dari Bangka Belitung menuju ke Kota Lampung, ini mereka harus menyeberang menggunakan feri. Itu berjam-jam. Tidak mungkin jasad ini bisa bertahan. Pasti akan membusuk. Keputusan dari pihak keluarga mengatakan kepada Yuda, ya udah minta tolong sama kamu. Dimakamkan di sana saja. Dimakamkan secara layak di sana. Besok keluarga dari almarhum Dimas akan menyusul untuk melihat kuburan almarhum Dimas. Nah, keputusan sudah ditentukan. Pihak tambang pun di sini membantu segala sesuatu prosesi pemakaman di malam hari itu juga. Jenazah ini dimakamkan di tempat pemakaman umum dekat tambang itu berdiri. Di malam itu, prosesi pemakaman almarhum Dimas pun selesai. Dan keesokan harinya, keluarga dari almarhum Dimas pun sampai. Ibu bapaknya dibawalah sama si Yuda untuk melihat kuburan dari almarhum Dimas. Pecahlah tangis kedua orang tuanya dan Yuda di sini bertanggung jawab untuk menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Yuda menceritakan kronologinya kalau si Dimas ini udah mulai agak ngeyel. Ya udah dilarang, jangan mancing di sana, jangan mancing di sana. Bukan 1-2 orang yang melarangnya.
Bahkan sampai si pengawas tambang, pengawas mes sudah memperingatkan bahwa lubang tambang yang sudah ditutup dari tahun 1997 itu memang banyak ikannya, tapi kamu jangan mancing di sana karena banyak sekali peristiwa kelam yang sudah terjadi di lubang tambang tersebut. Tapi Dimas tetap ngeyel, tetap yakin dengan kekuatan yang dimilikinya. Diceritain semua sama si Yuda. Apa yang dikatakan oleh Dimas kalau dia sudah diisi sama si Pak Edi, sudah memiliki kekuatan. Lantas setelah melihat makam anaknya, menginaplah satu malam ibu bapak Dimas di salah satu rumah warga yang ada di sana, dan keesokan harinya ibu bapak Dimas pun pulang ke kampung halamannya. Nah, di sini sebenarnya ketika ibu bapaknya si Dimas menginap di salah satu rumah warga yang ada di sana, ya di Bangka Belitung, mereka di sini mengalami satu kejadian, tapi kejadian itu tidak diceritakan sama si Yuda. Jadi kejadian yang dialami oleh ibu bapaknya si Dimas almarhum ini akan saya ceritakan di akhir video nanti. Nah, setelah pulang ibu bapaknya almarhum Dimas, aktivitas tambang, karena prosesi pemakaman dari almarhum Dimas ini kan sudah selesai. Aktivitas tambang pun di sini berjalan seperti biasa. Namun, satu malam setelah kepulangan ibu bapak dari almarhum Dimas, Yuda di sini mengalami satu kejadian yang sangat menakutkan sekali. Yang mana kalau kita hitung, di malam ketika Yuda mendapatkan gangguan, ini adalah malam keempat masuk malam kelima, almarhum meninggal dunia, dan 2 malam setelah almarhum dikebumikan. Karena kan jasadnya ditemukan 2 hari setelah beliau meninggal dunia. Nah, di malam itu Yuda yang baru mau tertidur. Ya, Yuda di kamar mesnya, berarti sekarang kan tinggal 2 orang. Yuda di malam itu baru mau tidur, matanya dia mendengar dari ranjang kas almarhum Dimas seperti kayak ada orang yang menidurinya. Terdengar suara ranjang tersebut, ranjang yang terbuat dari kayu ya, itu terdengar krek, 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 krek. Kayak ada orang yang tidur lah di atas ranjang tersebut dalam keadaan lampu mati pada saat itu. Lampu kamar mes itu mati. Teman satunya lagi sudah tertidur. Yuda di sini merasa risih sekali dengan suara tersebut. Beliau pun di sini bangun duduk menyalakan lampu. Ketika lampu menyala, Yuda di sini melihat sosok pocong berdiri di hadapannya. Sosok pocong dengan wajah yang menakutkan sekali, wajah yang mengeluarkan air yang berwarna kuning layaknya seperti air nanah. Aroma busuk tercium dari sosok pocong tersebut. Pocong itu berdiri di hadapan Yuda dengan mengatakan, "Yud, kuburkan aku di kampung, bawa jasadku pulang. Tolong Yud, tolong." Mendengar apa yang diucapkan oleh pocong tersebut dengan suara yang tidak asing dikenal oleh si Yuda, itu adalah suara almarhum Dimas. Sontak di sini berdetak hati Yuda dengan mengatakan, "Dimas, Dimas, Dimas." Tapi mulutnya si Yuda ini tidak dapat berkata apa-apa. Sosok itu seakan-akan mengerti kata hati dari Yuda dengan mengatakan, "Dimas, Dimas, Dimas." Sosok pocong itu mengatakan, "Iya, aku Dimas. Kuburkan aku di kampung, bawa aku pulang, tolong gali kuburanku." Itu dikatakan sosok yang mengerikan tersebut, dan tidak lama setelah sosok itu mengatakan gali kuburanku, bawa aku pulang, sosok itu pun menghilang dari hadapan Yuda. Walaupun sosok itu sudah menghilang dari hadapan Yuda, aroma busuknya masih tetap tercium pekat. Yuda di sini terduduk lemas di atas tempat tidurnya dengan memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Di pagi harinya, Yuda sama sekali tidak fokus, tidak konsentrasi dengan apa yang dikerjakannya di tambang selepas masa kerja selesai di tambang tersebut. Ya, di jam 4:30 sore, Yuda pun di sini keluar dari wilayah tambang tersebut untuk berziarah ke makam sahabatnya almarhum Dimas. Di atas pusaran makam almarhum Dimas, Yuda di sini ngebatin ya, atau mencoba untuk berkomunikasi lah dengan almarhum Yuda yang sudah dimakamkan di sana dengan mengatakan, "Mas, kalau memang benar sosok yang kulihat tadi malam itu kamu, datanglah lagi nanti malam.
Ada apa? Kenapa kamu mendatangi aku dengan wajah yang menakutkan seperti itu? Apa salah aku? Datanglah nanti malam. Itu yang dikatakan Yuda seakan-akan ingin membuktikan. Jangan sampai nanti fitnah, ya, jin setan yang menyerupai kamu. Datanglah nanti malam, utarakan apa yang kamu inginkan sampai kamu tersesat seperti ini. Selesai mengatakan hal seperti itu, Yuda pun di sini mendoakan almarhum yang sudah meninggal semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, semoga nggak ada hambatan lah di kehidupan setelah kematianmu, Mas. Mas, kamu anak baik. Aku yakin kamu pasti akan baik-baik saja di sana. Pulanglah si Yuda ini kembali ke wilayah Kem Tambang, dia mandi, menunaikan ibadah sholat maghrib. Nah, selepas Isya, mereka ini biasanya ngumpul di pantry atau di dapur. Mereka ngambil makanan, ya kalau mau makan di kamar, bawalah makan itu ke kamar. Kalau mau makan rame-rame di meja kantin atau di meja dapur, ya silahkanlah makan sama-sama. Nanti mereka makan sama-sama, setelah dibereskan, ada lagi orang yang membereskan piring, nyuci piring segala macam, itu mereka ini pakai jadwal atau kayak piket lah, bergantian. Nah, yang mana? Di malam itu, Yuda bukan piket untuk membersihkan dapur. Jadi dia lebih memilih untuk ngambil makanannya di dapur, dibawalah ke kamar. Makanlah si Yuda ini sendirian di kamar. Sedangkan temen yang satunya makan di dapur. Biasanya mereka setelah makan, mereka ini tidak lantas langsung tidur. Ada yang nongkrong-nongkrong dulu, ada yang ngobrol-ngobrol dulu, ada yang cerita-cerita dulu, sampailah di mana di jam 8:30 malam. Yuda yang masih berada di dalam kamar di sini mendengar teriakan gaduh dari arah dapur. Tolong! 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 Otomatis di sini membuat si Yuda dan kawan-kawan yang lain ini berlarian mengejar ke arah dapur, melihat ke arah anak-anak yang sedang piket ya, sedang membersihkan dapur, sedang nyuci piring. Di sini kaget. Setibanya anak-anak sudah ramai ke sana termasuk Yuda menanyakan apa yang terjadi? Kenapa kok teriak minta tolong, minta tolong? Mereka yang ada di sana sekitar 6 orang mengatakan kalau tadi ada pocong. Sekelibat kami di sini melihat sosok pocong dan aroma dari pocong tersebut bau sekali, busuk sekali. Tapi ketika orang sudah ramai di bagian dapur, semuanya tidak melihat apa-apa. Yuda yang sadar dengan penampakan pocong yang dikatakan anak-anak yang piket itu adalah pocong sahabatnya almarhum Dimas. Yuda bergegas di sini langsung masuk ke kamar. Dia ngebatin dalam hati, ya Allah ya Tuhanku, jangan-jangan apa yang kukatakan di kuburan Dimas ini benar-benar terjadi. Dimas kembali ke sini gentayangan untuk menunjukkan dirinya kalau itu memang sosok pocong Dimas. Yuda pun di sini ketakutan. Nah, malam di sini kembali berlalu. Dari jam 8:30 malam, Yuda tidak bisa tidur. Sedangkan teman satu kamarnya Yuda ini sudah tidur. Udah masuk, dia udah selimutan, udah anteng tidur. Tapi lampu pada malam itu tidak dimatikan sama si Yuda karena Yuda takut. Nah, kisaran menjelang jam 12 malam. Yuda mendengar seperti ada suara dari balik pintu. Ya, suara kayak pakaian basah itu dipukul-pukulkan ke arah lantai. Terdengar suara suaranya itu kalau kayak kain pel, ya itu kayak orang ngepel tapi pelannya itu dibanting-bantingkan. Cek, cek, cek. Suaranya terdengar seperti itu dan tidak lama. Suara itu berhenti pas di depan pintu kamar Yuda. Terdengar suara dari balik pintu mengatakan, Yud, Yud, buka pintu. Aku mau masuk. Yud, tolong pindahkan aku, Yuda. Suara itu sangat lirih sekali. Suara itu sangat mengerikan sekali. Sampai-sampai membuat bulu tengkuk si Yuda ini berdiri. Dalam hati Yuda mengatakan, kalau memang kamu Dimas, kalau kamu memang sahabatku Dimas, apa yang kamu inginkan, Mas? Kamu sudah meninggal. Apa yang kamu inginkan? Sontak lampu yang ada di kamar mes mati. Otomatis membuat dengkul dari Yuda ini gemetaran, ketakutan. Dalam hati dia terus membacakan Al-Fatihah, surat Anas, surat Al-Ikhlas, yang membacakan ayatul kursi. Tapi di sini
Semakin ayat-ayat tersebut dibacakan oleh Yuda, semakin hawa dingin seperti mendekati Yuda. Sontak di sini, di bagian belakang Yuda, tepatnya di kuping sebelah kanan, ini seperti ada yang niup. Yud, Yud, aku Dimas, tolong Yud, tolong bongkar makamku, pindahkan jasadku ke kampung, bawa aku pulang Yud. Disinilah Yuda dapat berkomunikasi dengan sosok yang tak terlihat, tapi pasti itu adalah sosok pocong. Yuda mengatakan seperti ini. Dia tidak berani noleh ke belakang seperti ini. Tidak. Dia terus fokus ke depan. Dia mengatakan, kalau kamu memang Dimas, apa yang kamu inginkan? Aku tidak mengerti, Yuda bilang. Sosok itu lagi-lagi berkata, tolong pindahkan makamku. Selagi jasadku dikuburkan di sini, aku akan terus datang menemui kamu. Aku akan terus kembali ke tempat ini, menemui kalian semua. Meminta tolong agar pindahkan jasadku. Kuburkan aku di kampung. Nah, jadi apa yang diucapkan sosok yang tak terlihat, atau kita katakan di sini pocong si Dimas ini, ya sudah jelas kalau dia minta pindahkan makamnya, dia tidak mau dikuburkan di tanah Bangka Belitung. Singkat cerita, Yuda di sini masih merahasiakan apa yang terjadi sebenarnya kepada kawan-kawan yang ada di camp tersebut. Malam demi malam dipenuhi dengan teror penampakan pocong, tapi alhamdulillahnya anak-anak camp semuanya nggak sadar dia kalau sosok penampakan pocong itu adalah sosok penampakan pocong almarhum Dimas. Dan yang lebih menakutkan lagi, beberapa pekerja tambang yang tinggal di mes tersebut melihat kalau kehadiran sosok pocong tersebut didampingi dengan sosok penampakan harimau. Seakan-akan pocong tersebut dikawal dengan sosok harimau yang sangat menakutkan sekali. Sampai kurang lebih sekitar 6 hari. Teror itu berlangsung, atau 11 hari setelah kematian almarhum Dimas. Barulah di sini si Yuda buka bicara dengan apa yang sebenarnya terjadi. Yuda di sini berkonsultasi dengan si bapak pengawas camp, karena si bapak pengawas camp ini juga sudah ketakutan. Beberapa kali bapak pengawas camp didatangi oleh sosok yang menakutkan dan mengatakan, tolong pindahkan aku, tolong bongkar makamku. Seakan-akan memberikan isyarat, kalau aku nih Dimas yang kamu kuburkan di sini, tolong pindahkan makamku. Ketika Yuda menceritakan kejadian ini kepada bapak pengawas camp, si bapak pengawas camp langsung connect dengan mengatakan, iya, jangan-jangan itu Dimas. Memang apa yang sebenarnya terjadi? Yuda pun di sini menceritakan kalau si Dimas ini tengah mengamalkan ilmu kebatinan. Dia sering kesurupan, dan sebelum Dimas meninggal, Dimas kesurupan sosok laki-laki tua dengan mengatakan, apapun yang terjadi, bawa pulang temanmu. Nah, connect lah di sini semua yang terjadi, dan akhirnya Yuda di sini menghubungi keluarga yang ada di kampung, minta disambungkan teleponnya kepada Pak Edi. Di telepon, Yuda menceritakan semua yang terjadi, dan Pak Edi mengatakan, ya sudah, kalau memang itu keinginan dari almarhum, gimana caranya? Kamu harus mengembalikan jasadnya ke tanah kelahirannya, ke Lampung. Kalau tidak, sosok itu akan terus meneror kalian yang ada di sana. Karena itu adalah salah satu tuntutan amalan ilmu yang telah kuberikan. Nah, jadi di sini timbul permasalahan baru setelah kematian dari almarhum si Dimas ini. Ya gimana? Jasadnya sudah 11 hari dimakamkan. Sebelum dimakamkan saja jasadnya hampir busuk. Berarti 11 hari dimakamkan. Jasad itu pastilah sudah dalam keadaan hancur. Mereka takut untuk memindahkan, dan akhirnya pihak keluarga lah yang kembali ke Bangka Belitung bersama si Pak Edi. Mereka lah yang membongkar makam tersebut, yang membawa jasad almarhum Dimas kembali ke Lampung untuk dikebumikan dengan keadaan yang sudah membusuk. Yuda di sini melihat prosesi pembongkaran makam, melihat kalau jenazah almarhum temannya itu sudah membusuk dan dimasukkan ke dalam kantung, dibawalah
yang menggunakan mobil ambulan yang disewa. Dari Lampung dibawa menuju ke Lampung, Yuda pun di sini turut serta pulang kampung. Yuda melihat prosesi pemakaman kedua dari almarhum Dimas, dan setelah prosesi pemakaman kedua selesai, Pak Edi di sini selaku guru spiritual dari si Dimas melakukan beberapa ritual untuk mengunci. Kalau saja sosok itu masih belum tenang, sosok itu masih memiliki dendam atau memiliki nafsu duniawi, takutnya gentayangan lagi, itu diberikan syarat di kuburannya, dan alhamdulillah setelah dimakamkan, dipindahkan ke kampung halamannya, sosok pocong dari almarhum Dimas sudah tidak terlihat lagi. Sosok pocong dari almarhum Dimas sudah tidak gentayangan lagi. Di mes tempat tambang itu sudah tidak ada yang diganggu oleh sosok penampakan pocong lagi. Bahkan Yuda sudah tidak pernah lagi mengalami gangguan dari almarhum sahabat baiknya yang bernama Dimas. Dan sebenarnya kejadian ini sudah diberikan isyarat sama almarhum ketika dimakamkan kepada kedua orang tuanya. Ketika kedua orang tuanya berkunjung untuk berziarah ke makam almarhum, ibu bapaknya si Dimas, malam itu di rumah salah satu warga, bukan mimpi, bukan apa, didatangi langsung oleh sosok pocong tersebut di hadapannya dengan mengatakan, "Pak, Bu, bawa aku pulang. Pak, Bu, aku mau ikut pulang. Makamkan aku di kampung halaman kita. Tolong, Pak. Tolong, Bu, bongkar makamku, bawa aku pulang." Tapi kedua orang tua almarhum Dimas ini takut untuk menuruti permintaan terakhir anaknya untuk dibongkar makamnya, dibawa pulang ke kampung halaman yang ada di Lampung. Nah, setelah semuanya selesai di kampung, setelah si Yuda ini mendapatkan informasi ya dari kedua orang tuanya kalau sudah ada kode dari awal, ya sudah, Yuda pun kembali ke Bangka Belitung untuk melakukan aktivitas pekerjaannya. Tapi tidak lama, cuma 4 bulan dia balik ke sana. Yuda pun di sini habis kontrak, dia tidak mau meneruskan kontraknya di sana karena terlalu banyak kenangan dengan almarhum temannya yang bernama Dimas. Dan setelah semua ini berakhir, Yuda yang memiliki rasa penasaran tinggi, kok bisa temanku gentayangan kayak gini, beliau pun mendatangi ke rumah Pak Edi, guru spiritual yang menurunkan ilmu kepada almarhum Dimas. Ditanyalah, kok bisa kayak gitu Pak Edi? Memang ilmu apa yang kamu berikan sama Dimas? Nah, diceritain sama Pak Edi, yaitu ilmu tuntutan. Jadi si Dimas ini minta ilmu kayak ada khodam pendamping kayak gitulah. Jadi ya di tubuh Dimas itu sebelum dia meninggal, amalan yang diamalkannya itu adalah amalan khodam, kayak khodam harimau kayak itulah, yang mana syarat utama dari orang yang memiliki khodam seperti itu, kekuatan khodam seperti itu, di mana dia mati, di situ dia akan kembali dikuburkan ke tanah kelahirannya, di tempat user-usernya ditanamkan. Kalau dia dikuburkan jauh dari user-usernya atau di kampung lain, seperti peristiwa yang terjadi sama si almarhum Dimas, dia lahir di Lampung tapi meninggal di Bangka Belitung, dimakamkan di Bangka Belitung, itu bakal gentayangan seperti apa yang terjadi sama si Dimas. Itu adalah tuntutan kekuatan dari apa yang diinginkan oleh Dimas. Itu syarat utamanya, dan itu sudah saya jelaskan sama si Dimas. Tapi apa daya, yang namanya kita hidup ini tidak tahu mati itu kapan. Tidak mungkin lah kita pesanin sama keluarga, kalau aku mati nanti karena ilmuku ini aku harus ditanamkan di kampung halaman. Tidak mungkin. Nah, jadi itulah ya, ilmu yang salah tuntut karena nafsu duniawi ingin menjadi jagoan. Jadi demikian sebuah kisah misteri kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Untuk sahabat yang punya cerita boleh kirim ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.